Kenapa kau sepelekan dia sekarang? Kau pikir dia ini sampah? Kau pikir tisu dia ini? Habis kau makan, cuci mulut, habis itu kau campakkan ke tong sampah. Sekarang kok kau sepelekan dia? Kok kau hina dia? Hebat kali kau rupanya. Karena laki ini tidak pernah diajar maknya, tak pernah diajar ayahnya, tak pernah diajar gurunya, kurang ajar dia. Aku mengajar dia, bawa dia ke sini. Rabu depan ku tunggu dia, bawa ke sini. Suruh abang ibu, adik ibu, laki-laki menyeret dia ke sini, biar ku ajar dia. Kalau bayar fidyah, apakah harus diakadkan atau diniatkan di hati saja? Aku bayarkan fidyah puasaku tinggal 1 bulan 30 hari, 1 harinya 1 mud. Inilah bayar fidyahku tunai. Kalau dibuatnya begitu afdal. Kalau tidak dibuatnya begitu, dikasihnya saja, aku bayar fidyah. Atau diam saja dimasukkannya ke kresek, dititipnya ke pengurus, atau diantarnya ke rumah miskin, orang yang tak sanggup puasa karena tua renta, karena sakit akut, mah akut, tak bisa puasa sama sekali, maka fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Fidyah menurut Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, 1 hari 60.000. Aku tak ada duitku 60.000 Pak Ustadz. Seminim-minim fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah beras. Kalau ibu mampu bayar 60.000 sehari, berarti tak puasa sebulan kemarin. Ada mak kita umur 70 tak puasa, bayarkan berarti 1.800.000. Tak ada duit saya 1.800.000 Pak Ustadz, belikan beras 7 on setengah kali 30 hari. Jelas? Kami punya musola di perumahan yang baru berdiri. Kami niat membuat majelis taklim ibu-ibu. Jadi kami izin ke perangkat musola, tapi dari perangkat mempersulit kami. Di perumahan kami hidup berkelompok ibu-ibu. Bagaimana cara kami agar masyarakat kami bisa bersatu Pak Ustadz? Musola milik kaum muslimin, bukan milik orang. Musola dibangun tanah wakaf kaum muslimin, semen batu bata kerikilnya kaum muslimin, bukan punya pengurus. Maka ibu-ibu mengajukan permohonan, mestinya orang musola berterima kasih karena ibu sudah meramaikan musola. Wahai pengurus musola dimanapun berada, izinkanlah ibu-ibu ini buat pengajian. Mereka bukan aliran sesat. Jangan sampai kalian mati nanti diimpit tanah wakaf. Dah, kasihkan ke pengurus itu. Ustadz, kalau kita masih ada utang puasa, yang mana didulukan? Puasa bayar utang atau puasa sunat? Niatnya puasa bayar utang, tanggal 13, 14, 15 dapat dua-duanya. Utangnya lunas dan dapat pahala puasa sunat. Puasa hari Senin, hari Kamis, niatnya puasa bayar utang, qadha, dapat pahala puasa sunat. Jadi dalam 1 bulan ibu bisa pilih, saya mau lunas 3 hari, 13, 14, 15. Saya mau lunas 8 hari, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Saya mau lunas 15 hari, 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Silakan mau paket 2 giga atau 1 giga. Niatnya puasa qadha, dilaksanakan di waktu sunat, dapat dua-duanya. Jelas? Alhamdulillah.
Bolehkah menggunakan puasa orang tua kita? Bolehkah menggantikan puasa orang tua kita yang sudah meninggal? Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikannya. Sekarang pertanyaannya, bolehkah menggantikan puasa emak kita? Wajib, bukan boleh, wajib. Saya dan adik saya berdua anak emak, maka kami berdua wajib menggantikan puasa emak kami. Dan ternyata emak saya tak punya utang puasa, karena dia tak pernah tinggal Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, sampai meninggal hari Senin dalam keadaan puasa. Habis makan sahur hari Senin tanggal 18 Maret 2019, tanggal 11 Rajab meninggal. Hari Senin habis makan sahur. Awalnya dia puasa Senin Kamis itu saya bilang, mak banyak utang. Cara melunaskannya begini, puasa Senin Kamis niatnya qadha. Habis itu dia merasa enak puasa nih, sehat badannya, nyaman, tenang pikirannya. Habis itu dia puasa terus. Utangku udah lunas katanya, tapi aku puasa terus. Itulah asal muasal dia tak tinggal Senin Kamis. Ini bertanya pakai batin, tak ada pertanyaan. Dia mau ngetes, bisa tak Ustadz nih memahami, sampai ilmu saya lagi. Kaji batin itu namanya. Ipar saya dan keponakan mohon diberi Allah Ta'ala keturunan. Nanti kita bacakan di akhir majelis. Namanya sudah sampai. Nanti kita bacakan ala hazihir niyah. Lebih kita 40 orang munajat kepada Allah. Kalau puasa 3 bulan, di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu boleh apa tidak Pak Ustaz? Mana dalil boleh puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan haram. Rajab itu bulan haram. Mana dalil puasa Sya'ban? Kana nabiyyu yasumu Sya'ban. Mana dalil puasa Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, puasa Ramadan. Rajab 30, Sya'ban 30, Ramadan 30. 90 hari saya puasa. Boleh. Tapi ibu belum tentu boleh, karena ibu punya suami. Aku mau puasa nih bang, izin. Puasalah. Ibu baru puasa. Saya laki-laki, saya tak perlu minta izin istri saya. Bagaimana caranya sholat agar khusyuk? Khusyuknya dimulai dari mengambil air sembahyang. Waktu memasukkan air ke mulut, ke hidung, dalam keyakinan kita bersih dosa-dosa mulut dan hidung. Waktu membasuh air ke muka, dalam keyakinan kita bersih dosa-dosa biji mata. Waktu menyiram air ke tangan, dalam keyakinan kita bersih dosa-dosa tangan. Waktu menyapu kepala ke telinga, dalam keyakinan kita bersih dosa-dosa isi kepala menengok rumah tetangga, dan dosa telinga mendengar cakap laki syanu, menantu syanu, bini syanu. Waktu menyiram kaki, bersih dosa-dosa kaki sudah melangkah ke sana kemari. Habis itu menghadap ke kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Dari mulai wudhu tadi sampai ke solat jangan ada bercakap apa-apa. Tidak boleh tasbik. Tasbik mengginikan jari berbunyi-bunyi tak boleh. Tak boleh berbunyi. Jaga khusyuk. Dah. Angkat tangan. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di dalam takbir itu dipasang, aku sembahyang maghrib wajib 3 rakaat jadi makmum atau imam lillahi ta'ala.
dalam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya. Mata tetap menengok tempat sujud, fokus membaca, jaga hati dan pikiran. Wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Jaga pikiran, mulai agak balikkan lagi. Sama macam orang naik motor pinggir jalan, agak lari dari ke trotoar, balikkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Datang pula anak memanggil, mak, kata. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai amin baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wallahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Habis satu rakaat, 1 menit, 1 menit satu rakaat. Kenapa orang bisa sholat itu pikirannya kemana-mana? Di antaranya karena mulutnya tak membaca, mulutnya diam. Mulut mesti baca, didengar telinga. Kalau zuhur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan sampai mulut tak baca. Begitu juga waktu tasbih, Subhanarabbiyal a'la, Subhanarabbiyal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, wassalamu alayna wa ala. Banyak orang sholat tak membaca, diam aja, tutup. Perbaiki bacaan sholat. Sholat itu yang akan kita bawa bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana posisi kaki kita waktu sujud? Apakah tumitnya harus rapat? Waktu sujud itu apakah tumitnya rapat atau jarang? Mazhab Syafi'i tumitnya jarang. Mazhab Hambali tumitnya rapat. Duduk antara dua sujud tumitnya rapat atau jarang? Itu anak yang pakai peci, sini nak. Sini. Anak soleh. Siapa namanya? Hah? Namanya Yusuf, ganteng macam Nabi Yusuf. Coba Yusuf sujud sholat, ngadap ke arah kiblat sana. Sujud Yusuf. Allahu Akbar. Sujud Yusuf. Tak nampak pula kakinya. Berdiri lagi Yusuf. Berdiri Yusuf. Berdiri. Yusuf ngadap ke sana. Ngadap ke sini, ngadap ke dinding. Ini kiblatnya. Kiblat. Yusuf sujud. Allahu Akbar. Kalau kakinya jarang, mazhab Syafi'i. Kalau kakinya rapat, mazhab Hambali. Kalau laki-laki pakai sarung tapi tidak pakai celana dalam, bagus begini, karena kalau terbuka pangkal pahanya nampak dari belakang. Tapi kalau dia pakai celana putih di dalam begini, bagus buka. Jelas? Duduk Yusuf. Duduk Yusuf. Hebat anak soleh. Kasih duit.
Jelas tentang kaki rapat sama jarang? Jelas. Berapa kali kita mengangkat tangan? 4 kali dalam 1 rakaat. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, bangkit dari tasyahud awal. Habis tasyahud awal bangkit. Allah. Sekali lagi, takbiratul ihram. Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Sami Allahu liman hamidah 4, bangkit dari tasyahud. Allah. Berapa kali? Jadi kalau ada orang sholat asal bangkit angkat, asal bangkit angkat, itu namanya sembahyang menyalai. Bangkit angkit, bangkit angkit. Bolehkah kita pasang alarm untuk tahajud? Boleh. Masang alarm itu ikhtiar, usaha. Mana dalilnya boleh pakai alarm? Itu bulan Ramadan, itu alarm. Kalau tak boleh, alarm lah itu. Saya sampai hari ini pakai alarm. Bangun malam pakai alarm, takut tak bangun. Dulu saya pernah maaf cakap keguguran, tapi posisinya saya tak tahu bahwa saya sedang hamil. Dikarenakan haid saya tidak pernah lancar dan saya posisinya KB. Sore itu saya mengeluarkan darah segumpal terus menerus. Ternyata pas dicek saya keguguran. Tapi janin itu mungkin ada di gumpalan terus, terbuang darah itu. Bagaimana Pak Ustadz? Dengarkan baik-baik. Kalau umur janin itu 80 hari, bisa dihitung dari awal. Misalnya rutin cek ke dokter, tahu umur janin itu 80 hari. Atau berbentuk, nampak bentuk tangannya, kakinya, maka berlaku nifas. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia berumur 80 hari atau tak tahu umurnya berapa tapi nampak berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Sedangkan ini tak tahu berapa hari karena dia tidak normal dan tak nampak berbentuk karena darah menggumpal, maka tidak berlaku hukum nifas. Lalu darah yang keluar itu namanya damun fasidun, darah rusak. Hukumnya sama macam kita luka keluar darah, tidak berlaku hukum nifas. Jelas? Jadi jangan pikiran kita dikacau setan. Kau sudah membuang janinmu, membuang anak, itu setan tuh. Setiap pikiran kita macam-macam langsung. Bagaimana cara membuangnya? Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Datang lagi lintasan pikiran setan berbisik, baca lagi sebanyak-banyak. Jangan sampai kita, setan itu kerjanya membuat kita sedih, berduka cita, merasa bersalah. Itu kerja setan. Saya Pak Ustadz merasa bersalah, belum bayar hutang. Memang salah. Itu bukan kerja setan. Dan pula baca ayat kursi. Saya punya teman, dia punya pasangan, tapi pasangannya beda agama sama dia.
Apakah boleh kita mencintai orang beda agama? Siapa yang menikah dengan beda agama, maka sejak hari pertama menikah dia berzina sampai dia berpisah. Berzina, 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 berzina. Hukum Indonesia tidak membenarkan nikah beda agama. Tidak ada satupun KUA yang berani menikahkan beda agama. Mereka berani nikah di kantor catatan sipil. Datang pegawai catatan sipil, dibuatkan surat, dan sejak itu dia berzina, berzina, anak satu, anak dua, anak tiga. Ibu yang punya anak gadis, anak lajang, kontrol, perhatikan, tengok catnya, tengok handphonenya, tengok siapa kawannya. Berat hidup sekarang. Kalau dulu dikurung dia di kamar bisa, sekarang dikurung di kamar, dikunci, dia main handphone, kawan dia di FB, di Instagram, di grup WhatsApp. La haula wala quwata illa billah. Bersyukurlah emak kalian, ayah kalian, emak kalian, ayah kalian 6 tahun ini tak memikirkan kalian pacaran, dilarikan pelakor, dilarikan playboy cap tupai, dilarikan. Aman kalian belajar di pondok. 3 tahun ngapal Quran, 3 tahun baca kitab. Kalau udah tamat pondok, udah kuat, kuliah 4 tahun selesai. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita. Apa hukumnya jika anak perempuan belum diakikahkan karena belum punya uang? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rahinatun, tergadai. Kalau cincin kita tergadai, maka waktu ada duit ditebus apa tak ditebus? Tebus. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor. Tebuslah 1 ekor kambing. Tak punya duit, hukum akikah sunnah. Setelah anak mondok di Ma'had Az-Zahra kelas 1 SMP baru ada duit. Nanti pas libur, mereka ini Idul Fitri nanti pulang libur, akikahkanlah dia. Masih boleh. Akikah itu umur 7 hari. Itu kenapa anak saya umur 7 hari. Tak bisa tanggal 7, umur 14 hari. Tak bisa 14, 21. Tak bisa 21, tak usah tengok kalender lagi. Kelas 1 SMP pun boleh. Tak ada duit kelas 1 SMP, kelas 1 SMA boleh. Nanti pas libur SMA, potongkan kambing akikah. Akikah saja, jangan diayun pakai marhaban. Sebesar ini diayun. Marhaba ayyanur. Pas dibuka, santri Az-Zahra nih tersenyum dulu dia. Jangan dipotong rambutnya. Udah gadis potong rambut pula. Cara menebus anak tadi 3. Pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, potongkan kambing. Yang kedua, yuhlaku, dicukur rambutnya. Rambut yang dalam kandungan tadi itu dicukur habis. Yusamma, kasih nama yang baik-baik. Tapi Ustadz, katanya jika tidak diakikahkan, anak kita tak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya nanti, Pak Ustadz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau anak ibu itu solihah, penghafal Quran, dia bisa memberi syafaat 70 orang. Yang pertama kali diberinya syafaat. Kalian nanti kalau disuruh Allah ngasih syafaat 70 orang, siapa yang pertama kalian kasih? Ibunya dulu. Ibu yang melahirkan yang besar dulu. Ibu. Saya ini mungkin nomornya yang ke-69. Emaknya, ayahnya, kakeknya, neneknya, pakciknya, pakdenya, uaknya,
tangganya, habis itu baru. Jadi jangan takut dia tak bisa ngasih syafaat. Apakah amalan agar anak saya terhindar dari gangguan setan? Mana Wira? Nanti minta sama Pak Wirani daun bidara. Beliau yang tahu daunnya. Nah, beliau ada daun. Biasanya kalau jamaah minta, saya suruh beliau. Anak santri ini takut tak hati-hati luka nanti. Beliau bisa dipotongkan. Nanti minta ke Pak Wira daun bidara. Ambil 7 helai, digiling pakai batu giling, dimasukkan ke dalam air. Masukkan ke dalam mangkuk air. Berapa helai? 7. Masukkan garam kasar 1 sendok. Potongkan jeruk nipis 3. Daun bidara, garam kasar, jeruk nipis. Ramaskan ke air itu, bacakan, tulis bacaannya. Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun 1 kali, ayat kursi 1 kali, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai ujung 1 kali, la ilaha illallah 7 kali, solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Dibaca sambil dah. Sesudah itu diminum 1 kali teguk, karena masin, jangan banyak-banyak asin. Habis itu disapukan ke rambut, ke kepala, ke muka, ke badan. Awas kalau ada badan yang luka, sakit. Kalau ada kudis jangan. Dah, kalau ada kurap bagus, obat gatal. Digosokkan semua ke kaki, ke kepala. Habis itu barulah dibilas. Mandi pagi sekali, mandi sore sekali. Jangan mandi sesudah maghrib. Mandi sebelum maghrib. Mandi pagi sekali sebelum subuh. Mandi sore sekali sebelum maghrib. Bisa? Nah, buatlah. Minta daun bidara banyak. Saya menanam 5 pokok di depan rumah panjang. Saya mau minta tolong doakan kesembuhan kakak saya. Nanti kita doa bersama tentang anak, punya anak dan kakak sakit. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa kepada Allah. Bagaimana cara menyikapi suami yang sering menyepelekan istri dan berkata kasar kepada istri? Kalau nanti kalian menikah lalu suami kalian cakapnya kasar ke kalian, mengadulah ke ayah, ke atuk, ke abang, ke adik, ke abang ayah, ke adik ayah. Wali kalian ada 6. Pertama ayah, kedua atuk, ketiga abang, keempat adik, kelima abang ayah, keenam adik ayah. Keenam laki-laki ini memanggil laki kalian yang menyepelekan kalian, yang menghina kalian, yang mengejek kalian. Panggil, sini kau setan.
Kalau ayah kalian tak ada, atuk kalian tak ada, abang kalian tak ada, adik kalian tak ada, abang ayah kalian tak ada, adik ayah kalian tak ada, kalau masih ada saya hidup, masih bernyawa saya yang akan manggil lagi. Saya, Bibi Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, Sadim, kami semua ni keluarga kalian. Kami gulai lagi kalian. Kau dulu kan yang mau nikah sama santri ini kan, ayah mak kau dulu yang datang meminang dia dengan nama Allah kan. Kau yang dulu datang gatal mau menjadikan dia bini kan. Kenapa kau sepelekan dia sekarang? Kau pikir dia ini sampah? Kau pikir tisu dia ini? Habis kau makan, cuci mulut, habis itu kau campakkan ke tong sampah. Ini santri saya. 6 tahun kami besarkan di sini. Subuh dia dibangunkan tahajud, malam dia diingatkan tidur, dijaga, dipelihara. 1 kilometer panjang pagar pondok itu kami buat untuk menjaga dia dari kau setan Fir'aun. Sekarang kok kau sepelekan dia, kok kau hina dia. Hebat kali kau rupanya. Selagi ada nyawa saya, melaporlah ke saya. Keponakan sepupu, kan jauh tuh. Keponakan saya dari sepupu, bukan kandung, jauh. Melapor dia. Lakiku mengata-ngatai aku, tak mengasih belanja, menyepelekan, tak pulang-pulang katanya. Ada dia di situ? Ada. Kasihkan handphone ke dia. Kau anjing babi, kau ulang lagi perbuatan kau ini. Datang aku ke sana, ku pijak-pijak kau sampai keluar berak hijau. Sekarang tak ada kabar lagi. Entah mati dia, entah. Jangan ibu sendiri menghadapi. Jangan kalian sendiri menghadapi. Udahlah kalian membesarkan anak, mengandung, menyusukan, melahirkan, membantu mencari nafkah lagi, disepelekannya pula lagi. Oh, pantang sama saya. Tak boleh. Keponakan saya, saudara saya, santri saya, jangan coba. Rabu habis pengajian, tamu-tamu datang ke rumah kayu, mengadu itu, mengadu ini, mengadu itu, mengadu ini. Lakiku tak ngasih belanja Pak Ustadz, cakapnya kasar Pak Ustadz, diejek-ejeknya aku Pak Ustadz. Ada abang ibu? Ada. Ada adik ibu laki-laki? Ada. Yakin ibu mereka laki-laki? Tidak bencong mereka? Tidak. Panggil laki ibu, suruh mereka manggil. Diajar dia. Karena laki ini tidak pernah diajar maknya, tak pernah diajar ayahnya, tak pernah diajar gurunya, kurang ajar dia. Aku mengajar dia. Bawa dia ke sini. Rabu depan ku tunggu dia, bawa ke sini. Suruh abang ibu, adik ibu laki-laki menyeret dia ke sini biar ku ajar dia. Nah, sampai sekarang tak datang-datang. Pantang saya itu mendengarkan perempuan dihina, diejek. Tak boleh. Tak boleh ada perempuan diejek, disepelekan. Wah, itu dia lagunya. Apa zikir yang baik kita baca sesudah sholat? Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram.
Subhanallah, subhanallah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Doa selamat 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Doa untuk anak, Rabbi habli minas solihin. Doa untuk orang tua, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tutup dengan selawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan Al-Fatihah. Gitu setiap selesai sembahyang. Bagaimana cara mengqadha salat yang tinggal? Usolli fardal maghribi salasa raka'atin qadha'an. Habis isya sekali. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin qadha'an. Habis subuh sekali. Usolli fardal subhi raka'ataini qadha'an. Kalau yang biasa adaan, kalau mengganti qadha'an, bukan qoboan. Ndi qoboan ndi kok orang teko. Arep mangan kok ora ketok piye. Itu jenenge apa? Qoboan. Ana wong Jawa iki, ana. Pripun kabare panjenenganipun? Akeh tenan. Mohon doa Ustadz, insya Allah saya mau umroh. Mudah-mudahan dimudahkan Allah perjalanan berangkat, pulang, ibadah semuanya lancar. Kalau ada kawan mau berangkat umroh, titip doa saja, jangan banyak-banyak. Ini titip tempat celak, titip ceret kuning, titip cincin gelang, tak ada mengasih duit. Ilaha illallah. Apa hukumnya jarak jauh dengan suami karena urusan pekerjaan? LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Usahakan 1 hari video call 3 kali. Pagi sebelum berangkat, hai sayang, sudah sarapan belum? Habis itu siang, hai sayang, makan siang ini lauknya apa? Jangan lupa sholat zuhur ya. Ketiga, pas mau tidur malam, hai sayang, jangan lupa cuci kaki, makan obat cacing. Saya dan anak-anak di sini menunggu kamu. Jangan kau selingkuh. Jangan lupa transfer uang gaji ya. Karena hubungan kalian jauh. Kalau hati tak dijaga, nanti sakit hati. Mudah-mudahan yang hubungan jauh dua-duanya dijaga Allah Ta'ala. Sekarang ini perselingkuhan luar biasa. Maka kalau hubungan itu tak ibu jaga baik-baik, na'udzubillah. Yang menjaga hati dia Allah. Ibu minta sama Allah, ya Allah, lumpuhkanlah hati dia untuk melihat perempuan selain aku. Bodohkan utak dia untuk melihat perempuan selain aku. Bongakkan dia untuk melihat kecantikan perempuan selain aku. Dungukan dia untuk memperhatikan perempuan selain aku. Itu puisi LDR namanya. Nanti saya buatkan puisi khusus tentang ini. Akan dibacakan di depan pengajian khusus perempuan LDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama, asal, pekerjaan, umur.
Saya setiap Bapak dakwah di YouTube sering mengikuti, sudah lama berharap bisa, alhamdulillah. Kalau Bapak berkenan, saya ingin, yaitu karena saya mendengar Bapak berdakwah seperti ayah saya mendidik, berbagi. Ini doa surat dari seorang ibu kepada anaknya. Beliau melihat saya ini sebagai anaknya. Cuma kata saya bacakan. Kalau surat anak gadis saya bacakan, biar tahu semua orang kan. Ini doa seorang ibu melihat saya sebagai seorang anak. Begitulah Allah menyatukan kita dalam majelis yang baik, mengkaji yang baik, di hari yang baik, hari Jumat setelah asar. Kenapa Ustadz pilih hari Jumat setelah asar? Karena Jumat setelah asar waktu mustajab berdoa. Maka diisi dari mulai baca Yasin, tahtim tahlil, berdoa, mengaji, dan ditutup menjelang matahari tenggelam dengan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah kajian Yasin dan at-targhib at-tarhib petang Jumat yang penuh dengan barokah ini. Isfi mardana, saudara kami yang sakit berikanlah kesembuhan ya Allah. Anak-anak kami yang menghafal Quran, mudahkan, bukakan pintu hatinya untuk menghafal Quran ya Allah. Saudara kami yang masih dalam keadaan hidup, berikan amanah, istiqomah iman dan Islam, kesehatan zahir dan batin. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Ya Syafi, ya Kafi, ya Mu'afi, Engkau yang maha menyembuhkan, maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, akrimna, muliakan kami, wala tuhidna, jangan hinakan kami. La tada'lana dzamban illa ghafartah, petang yang berkah ini ampunkan dosa kami. Wala aiban illa satartah, tutup aib kami. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampai ke tujuan. Wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, hutang piutang tolong kami lepas dari riba ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, segala hajat dunia hajat akhirat. Laka ridha walana fiha salah, Engkau ridha dan baik bagi kami. Illa qadaitaha, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.